Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah anak yang Kau kasih. Kami merasakan bagikan umat Israel berada di Goshen, tempat pengembalaan, dan kami dilindungi dari tulah-tulah. Sekalipun dunia malam itulah, tetapi kami tidak mengalami. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami adalah bagian umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka pada pagi hari ini sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami menaikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, dari bungu dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus dan katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa dipikirkan Allah, melainkan apa dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkat yang tidak setia, dan berikut anak manusia akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Puji Tuhan, betapa penting kita memiliki hati yang bersih. Betapa penting kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Sebab ada 2 pilihan. Bejana hati kita diisi oleh iblis atau diisi oleh firman Tuhan, menentukan jalan kita. Kalau kita diisi oleh iblis, yang menguasai hidup pikiran kita iblis, yang kita pikirkan hanya perkara-perkara dunia, yang kita kerjakan perkara-perkara dosa. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita pikirkan perkara-perkara yang suci, maka firman Allah berkata pada ayat 33, maka berpaling Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Kata Yesus, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa dipikirkan Allah, melainkan apa dipikirkan manusia." Siapakah Petrus? Petrus jelas murid Tuhan, tapi karena pikirannya atau hati dikuasai oleh iblis, dia memikirkan perkara-perkara dunia. Kalau hati dipikirkan, dikuasai oleh Roh Kudus, pikiran perkara-perkara surga. Maka betapa penting kita pikiran yang bersih atau hati yang bersih. Kalau tidak, yang kita pikir hanya yang dipikir manusia, hanya keluar daging, hanya bukan isi dunia, ingin mata, tambah hidup keinginan daging. Yang dipikir manusia setiap hari ada 3 isi dunia itu: keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Tapi kalau kita pikir, kita hati kita yang bersih, pikiran kita perkara-perkara yang di atas. Kalau
Kolose 3:1. 1 dan 2. Jika engkau mati bersama Kristus, pikirkanlah carilah yang di atas berbagai. Amin. Dan mencari hari ini perkara-perkara yang di surga, bukan perkara dunia. Tuhan juga pasti mencukupi saudara. Saudara percaya Tuhan akan memberkati usaha saudara, Tuhan akan memberkati bisnis saudara, Tuhan akan memberkati rumah tangga saudara. Sekalipun sulit, saudara tetap Dia Allah yang peduli, yang sangat mengasihi saudara. Amin. Mari tundukkan kepala, jangan kembali sejenak. Terima kasih buat firman, menteraikan firman dalam hati kami, dan kami tetap memikirkan perkara yang suci dan mulia. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, para medis, para memberikan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin.